Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di channel Singkat Ceritane. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman pengalaman spiritual dari orang-orang terdekat saya. Dan cerita ini itu berlokasi di daerah Magelang. Ya, tepatnya ada di desa nenek saya sendiri sih, di daerah lereng Merapi. Nah, saya akan menceritakan beberapa pengalaman dari warga sekitar yang belum lama mengalami kejadian yang sangat mengganjal dan sangat aneh. Oke, baik, kita mulai saja ya. Cerita ini tuh terjadi ketika saya berkunjung di rumah nenek saya. Jadi desa dekat lereng Merapi itu yang ada di daerah Magelang. Ya, memang dulu saya sering sih berkunjung di rumah nenek ketika nenek saya masih hidup. Dan sekarang nenek saya kan sudah meninggal dunia. Jadi untuk sekarang saya memang jarang ke sana, ya sesekali saya ke sana karena masih ada bulik saya yang tinggal di sana. Oke, nenek saya itu bernama Mbah Surip. Tapi kalau saya memanggil itu bukan Mbah, Eyang atau apa, enggak. Saya memanggil dengan sebutan nama Mbah Putri. Karena memang nama yang sering saya sebut itu ketika saya masih kecil. Itu sampai menjelang tidak ada pun saya tetap masih manggil Mbah Putri. Singkat cerita, ketika itu saya bersama dengan anak-anak kampung di desa lereng Merapi itu. Ya karena saya sering datang ke rumah nenek hampir dalam satu kampung itu saya kenal. Saya mengenal dan bahkan saya sangat akrab. Oke. Waktu itu terjadi sekitar jam 5 sore. Dan waktu itu saya itu hendak mau mandi. Dan pada waktu itu hampir semua warga, ya memang tidak semua sih, jika mau mandi, tempat untuk mandi ada di pojok kampung, agak turun ke bawah gitu. Karena memang kampung nenek saya itu jika berjalan menuju kampung itu kan dari jalan utama agak naik sedikit gitu loh, dan ada tanjakan gitu, tapi enggak menanjak banget sih, cuma tanjakan kecil gitu. Ya ketika itu kan saya mau berangkat menuju tempat mandi itu, yang tempat mandi itu kan sudah biasa digunakan karena ada pancuran air mengalir dan airnya itu sangat bersih, bening, dan sangat asri sekali, segar, pokoknya segar sekali. Ya memang setiap sore sangat ramai karena semua warga itu kebanyakan mandi di situ sih. Tapi kalau sekarang mungkin sudah tidak ada ya, artinya tidak semua warga sudah mandi di situ karena kan mungkin sudah ada mandi di rumah masing-masing. Ya mungkin hanya beberapa saja yang mandi di situ untuk saat sekarang. Nah, ketika mandi di situ ya seperti biasa, tidak terjadi sesuatu yang aneh, ya biasa saja gitu. Tapi jika kelewat jam, artinya lebih dari jam 5:30, ya mungkin jam-jam, ya sampai mungkin jam-jam sekitar jam 6 lah, menjelang pergantian malam gitu, suasana itu sangat menakutkan di situ karena ya memang tidak ada lampu-lampu sih, sangat seram sekali, dan banyak terjadi hal-hal yang di luar nalar, banyak sekali. Singkat cerita itu pernah terjadi, tapi ini pada teman saya yang bercerita kepadaku. Pernah terjadi pada teman saya.
masih teman saya ini ya masih warga kampung itu, dan ini sungguh menakutkan bagi saya. Artinya jika saya alami itu sungguh menakutkan. Tapi waktu itu terjadi pada teman saya. Jadi teman saya ini kan bercerita waktu itu malah masih jam 5, ya sekitar jam 5.30 lah. Dan pada waktu itu sangat aneh. Biasanya kan masih ramai pada datang ke situ untuk mandi. Tapi kebetulan waktu itu tuh sangat sepi. Sangat sepi sekali. Dan teman saya itu sendiri, nggak ada teman, nggak ada apa, tidak seperti biasanya. Yang biasanya kan banyak yang mandi, tapi ini aneh, hanya dia sendiri. Teman saya kan bercerita ketika itu ya tidak takut karena ya memang sudah terbiasa. Nah seperti biasa dia kan mandi ya. Nah cerita ini terjadi pada waktu pas teman saya ini selesai mandi. Tiba-tiba dia itu mencium bau yang sangat wangi sekali, dan sangat wangi. Dan kemudian kan saya bertanya, karena pada waktu itu memang pas berdua, dan saya bertanya, loh kok bau wangi, bau parfum gitu lah, aku gitu. Yo dijawab, yo bukan, yo saya juga enggak tahu, pokoknya baunya itu wangi sekali dan sungguh pekat sekali. Wangi seperti apa? Seperti itu, parfum itu. Dijawab, ya enggak tahu, tapi baunya itu bukan seperti parfum yang dijual itu, karena ini sungguh wangi banget, wangi sekali. Berapa lama kau itu mencium bau wangi itu? Dijawabnya, ya selama saya masih di situ, pas selesai mandi, pas masih di situ, bau itu tidak hilang. Dan sumber wanginya itu ada di batu, di daerah situ, di daerah batu-batu itu. Karena teman saya ini sangat penasaran, teman saya lalu mendekati pada sebuah batu itu, didekati batu itu pelan-pelan, lalu dia dicium batu itu, dicium apakah baunya itu berasal dari sini atau bukan. Tapi ketika dia mendekat mencium batu itu, malah tidak, jadi sumbernya malah tidak ada di batu itu, hanya bau batu aja di situ. Tapi ketika dia berdiri tegak, wangi itu tidak hilang. Dan teman saya itu kan karena sangat penasaran, dia tengok kanan tengok kiri. Nah ketika teman saya itu menengok ke atas, seketika itu terlihat wanita berbaju putih yang sangat bersih. Dan wanita itu sedang duduk di pohon. Kan di pohon kan ada rantingnya itu ya, karena di sebelah batu itu kan ada sebuah pohon besar lah, ya tidak besar-besar banget gitu. Nah karena ada wanita yang berbaju putih duduk di pohon yang besar itu, jadi dia duduk sambil mengayunkan kaki, seperti ya kita bayangkan saja lah, duduk mengayunkan kaki seperti apa. Nah serentak teman saya kan langsung kaget, dia kaget sekali. Saya mendengar cerita ini pun juga langsung bulu kuduku langsung berdiri. Lalu ketika teman saya itu melihat wanita itu, teman saya kan langsung, karena dia takut, dia langsung pergi, lari dengan kencang sekali, karena takut sekali katanya. Tidak lama kemudian ada salah satu warga yang datang mau mandi. Nah ketika salah satu warga ini datang mau mandi, itu kan pas-pasan dengan teman saya, karena teman saya lari kan ditanya,
ditanya, ada apa? Kenapa kamu lari? Nanti jatuh loh, awas, soalnya jalannya licin, kata warga itu. Teman saya langsung serentak jawab, nggak ada apa-apa, sambil lari gitu. Dan ketika warga setempat itu yang berpas-pasan tadi itu mandi, ya dia tidak melihat apa-apa, dia tetap mandi aja. Dan ketika sudah selesai dan pulang, ketika dia pulang, karena teman saya kan setelah lari kan dia langsung duduk, nggak langsung pulang, duduk di kayak di pojok kampung kan ada, kalau kami menyebutnya lubuk, jadi tempat untuk duduk yang berasal dari batu itu. Ketemulah dengan teman saya. Teman saya kan masih penasaran banget, makanya dia tidak pulang, dia menunggu yang barusan mandi itu. Ditanya, kamu lihat apa di pancuran itu tadi? Pas selesai mandi atau apa? Ya dijawab, ya biasa aja, tidak ada apa-apa. Loh, kok aneh? Aneh kenapa? Tadi aku di situ selesai mandi itu, saya mencium bau yang sangat wangi sekali, sangat wangi. Dan saya diperlihatkan sosok wanita yang berbaju putih. Oh, saya mah tidak melihat apa-apa ya, gitu. Jadi sesosok yang terlihat itu apa? Kok cuma saya yang diperlihatkan? Mungkin itu peri cantik kali ya. Kan ada cerita kan hantu peri yang di daerah hantu peri. Jadi hantu peri itu ya wujudnya ya seperti wanita masih muda berbaju putih, ya sukanya memang duduk di atas pohon-pohon gitu, katanya seperti itu. Jadi ketika itu karena melihat seperti itu, selanjutnya teman saya juga sudah jarang ke situ. Kalau sendiri dia pasti sudah nggak berani. Jadi sangat menakutkan katanya. Jadi dia rame-rame ke situ, baru nanti dia mandi. Nah, itu adalah sepenggal cerita yang sampai saat ini itu masih jadi misteri, karena wanita cantik yang sering menampakkan itu dia masih sering muncul. Dan ada beberapa warga yang sering melihat. Ya memang tidak semua warga, tapi sering melihat wanita cantik, bau wangi-wangian itu masih sampai sekarang masih terjadi. Tapi ya tidak setiap hari, mungkin hari-hari tertentu aja. Itu adalah sepenggal cerita saya, dan saya berterima kasih sudah mendengarkan cerita singkat saya. Semoga Anda semua yang mendengarkan cerita saya diberikan rezeki yang agung dan dimudahkan atas segala urusannya. Dan saya akan bercerita kembali tentang tempat itu, tapi pengalaman ini beda. Jadi beda yang mengalami ini justru malah saudara saya sendiri. Dan saya pun nanti juga akan bercerita tentang saya sendiri yang mengalami. Ya, ikuti terus ya, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.